Halo semuanya! Di tengah dunia belajar online yang makin rame dan kadang bikin pusing, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya biar kita nggak cuma bertahan, tapi juga bisa benar-benar berkembang? Nah, hari ini kita bakal bedah dua kunci utamanya, kesejahteraan digital dan etika. Yuk kita mulai? Kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Perasaan tenggelam ini sebenarnya kayak alarm alami buat kita. Sinyal kalau kita tuh butuh jeda, butuh nafas, dan mungkin perlu menata ulang cara kita berinteraksi sama teknologi. Ini jadi titik awal obrolan kita hari ini. Emang sih enak banget sekarang, semua informasi ada di ujung jari. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada biaya tak terlihat yang sering kita lupain. Dan kalau diabaikan, ini bukan lagi soal capek sesaat loh, tapi bisa-bisa motivasi dan kesehatan mental kita yang kegerus pelan-pelan. Oke, di bagian pertama ini yuk kita kenalan dulu sama para penjahatnya. Mereka ini sering kali nggak kelihatan, tapi efeknya wah kerasa banget dalam pengalaman belajar kita sehari-hari. Coba deh, lihat daftar ini. Rasanya relate banget kan? Kelelahan digital, abis harian video call. Gangguan notifikasi yang nggak ada abisnya pas lagi coba fokus. Sampai tekanan buat kelihatan selalu online dan produktif. Ini bukan lagi gangguan kecil, ini tuh beneran pencuri energi dan fokus kita. Eits, tapi tenang, di mana ada penjahat, di situ pasti ada pahlawannya. Nah, disinilah ceritanya mulai berbalik. Kita bakal sambut dua konsep yang bisa jadi solusi sekaligus perisai kita, kesejahteraan dan etika digital. Jadi, apa sih sebenarnya kesejahteraan digital itu? Ini bukan soal jadi anti teknologi loh ya, justru sebaliknya. Ini tuh seni gimana caranya kita pakai teknologi sebagai alat yang mendukung kesehatan kita seutuhnya. Fisik, mental, sosial, bukan malah jadi bumerang yang rusak dari dalam. Biar lebih kebayang, konsep ini tuh punya 4 pilar utama. Pertama, kesehatan fisik. Ya contohnya kayak atur posisi duduk yang benar, istirahatin mata. Kedua, kesehatan mental. Buat ngejaga pikiran kita dari semua kebisingan digital. Ketiga, hubungan sosial yang beneran bermakna. Dan yang terakhir, yang mungkin paling krusial, nemuin keseimbangan antara hidup di depan layar dan di dunia nyata. Gini deh cara gampang buat bedainnya. Kalau kesejahteraan itu soal hubungan kita sama diri sendiri, nah etika itu soal hubungan kita sama orang lain di dunia maya. Ini tuh semacam aturan main, bareng, biar ruang kelas digital kita jadi tempat yang aman dan nyaman buat semua orang. Oke, teorinya udah dapet. Sekarang, bagian yang paling penting, gimana cara kita nerapin ini semua dalam praktek sehari-hari. Soalnya ide sebagus apapun kan percuma kalau cuma jadi catatan ya kan? Nah, ini dia poin kuncinya. Ini tuh kerjaan tim. Dosen dan mahasiswa punya peran yang saling melengkapi. Ibaratnya, dosen itu yang nyiapin panggung yang kokoh dan aman, sementara mahasiswa yang ngisi panggung itu dengan interaksi yang jujur dan saling menghargai. Nggak bisa jalan kalau cuma salah satu. Dan ini nih bentuk nyatanya. Dari hal yang kayaknya sepele, misalnya ambil jeda 5 menit buat istirahat dari layar, sampai hal yang fundamental kayak ngehargain pendapat orang lain di forum diskusi. Setiap tindakan kecil ini tuh sebenarnya kayak batu bata yang ngebangun budaya belajar digital yang sehat. Wah, perspektif ini nambahin kedalaman yang luar biasa. Konsep wasatiyah atau jalan tengah ini tuh kayak penawar langsung buat dunia digital yang serba ekstrim. Ini ngingetin kita kalau tujuannya bukan cuma jadi pintar secara teknis, tapi juga jadi manusia yang lebih bijak dan berakhlak. Oke, kita udah tahu masalahnya, kita juga udah kenal pahlawannya. Nah, sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu, ini dia senjata yang bisa kita pakai buat mulai bikin perubahan. Ini bukan cuma wacana ya, ini rencana aksi yang konkret. Pertama, kelola beban kerja karena otak kita juga butuh napas. Kedua, rancang aktivitas yang seimbang karena kita manusia bukan robot. Ketiga, terus tingkatkan literasi digital biar kita makin cerdas jadi pengguna. Dan terakhir, yang penting banget, sediakan dukungan karena nggak ada yang harus ngerasa berjuang sendirian. Jadi, inilah kesimpulan besarnya. Kesejahteraan dan etika digital itu bukan sekedar fitur tambahan atau pemanis. Bukan. Mereka ini adalah fondasinya. Tanpa fondasi yang kuat, jembatan digital yang kita bangun buat nuntut ilmu bisa aja roboh karena beban stres dan kelelahan. Sebagai penutup, yuk kita bawa obrolan ini jadi aksi nyata. Bukan besok, tapi mulai hari ini. Mungkin sesimpel nggak megang HP 1 jam sebelum tidur. Atau sengaja jadwalin waktu tanpa layar pas weekend. Coba deh pikirin, apa satu langkah kecil yang bakal kamu ambil buat diri kamu sendiri setelah ini?